Kenapa masalah di Indonesia itu nggak hilang-hilang? Karena ada yang bikin. Nah ini tersangkanya. Tolong di tag itu presiden. Iya. Nah sekarang sering nih ada di video-video itu yang para yang perindapan Nah itu kan itu di India kayaknya lebih vulgar banget dia. Iya itu. Lebih terlalu apa ya? Terlalu jorok lah kalau kita bilang. Iya itu ngeri sekali ini. Iya. Takutnya ya kan. Pemirsa kita pemirsa banyak kan nggak tahu. Gitu. Nggak tahu. Istilahnya yang tahu itu video-video dari orang India perindapan sana. Saya pernah merasakan itu. Meminum kopi adalah salah satu cara untuk kembali menjernihkan pikiran dari hiruk pikuk dunia yang sangat semrawut. Dan sedikit kafein dan sedikit nikotin kadang-kadang mengembalikan semangat juang kita. Teman, sesuatu yang orang lain anggap penting belum tentu berimbas pada kita, tetapi sesuatu yang kadang kita anggap penting belum tentu juga untuk orang lain. Salah satu contohnya adalah cabai. Cabai mungkin bagi sebagian orang tidak begitu familiar, baik untuk wilayah Indonesia jelas jadi sangat familiar karena untuk menambah cita rasa dan lain sebagainya. Tapi untuk di luar sana, di Eropa, di Amerika, Chili mungkin sesuatu yang agak sedikit asing. Dan dari sinilah, dari si kecil cabai, awal mula cerita kita dimulai. Kita undang teman kita, mereka adalah spesialis dari Indian food yang sekian lama sudah berkecimpung di dunia kuliner. Mereka kerja di restoran, kemudian di hotel, dan salah satu dari chef pendukung dari hotel bintang 5. Dan inilah mereka. Selamat datang di ngopi bareng Chef Langkon. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita perkenalan dulu. Guys, kita kenalin yang ini Bapak Warso Kenzi dari mana Pak? Dari rumah Pak. Angel. yang jelas Pak, ini podcast mahal. Dari mana aslinya Bapak? Asli Cilacap Pak. Oh Cilacap. Cilacap saya. Ngapak berarti ya? Ngapak. Oh, iya. Sementara Bapak dengan Bapak siapa? Saya sendiri Bapak Kiki. Saya dari Jakarta asli. Oh, Betawi ya Pak? Betawi Pak. Oh, alhamdulillah bisa berkunjung di tempat kita. Ya beginilah sih suasana di studio kita. Mudah-mudahan cocok. Silakan dimakan di kopinya mana ini? Apa yang udah? Sebentar ya Pak. Iya. Sebentar saya ambilkan kopi biar agak relax. Relax ya. Ya relax. Kita terima kasih banget ini. Iya. Ini sebenarnya udah Merepotin ya. siapin dari tadi gitu. Jadi agak adem dikit nggak apa-apa lah, nanti diomelin jadi panas. Nanti kalau ada kopinya boleh ngerokok di sini. Boleh dong. Boleh ya. Kita ngobrol santai Biar lebih aja. santai ya. Ini bukan iklan loh ya. Ini karena kita nggak masuk endorsean ya. Iya. Kita keep. Gimana? Berarti spesial di Indian food ya? Betul Pak. Betul. Indian food berarti tumbar miri jahe. Gitu. Sebenarnya sedikit menarik sih. Ternyata Indian food itu udah bukan orang India asli ya, yang orang apa namanya, yang mengerjakan ya.
Bukan. Jadi chef-chef kita juga sudah mempunyai pengalaman dan punya keahlian gitu ya. Ya. Oke, udah berapa lama di Indian food? Kalau saya sendiri berkecimpung di kitchen India itu dari 2008 ya sampai saat ini. 2008 berarti untuk saat ini berapa tahun? Sekarang 2005, kurang lebih 13 tahun. Berapa? 18 ya? 18 tahun. Ya, 18 tahunan. 18 tahun berarti dalamnya untuk Ya, banyak makanan dikitnya ini. tahu lah, banyak dikitnya kita tahu dari yang otentik sama yang dulu-dulunya ini apa makan makanannya tradisionalnya India. Oh. Banyak dikitnya kita udah sedikit ngerti dalam masak-masakan India, dari rempah-rempahnya semuanya basic-basic standarnya India. Sebenarnya itu identiknya itu apa tuh? Apa perbedaan antara masakan India sama Indonesia? Sementara kan itu masih Asia ya, Iya. masih Asia. Benar. Kalau India itu ya lebih begini ya Chef ya, dia lebih lebih ke rempah-rempah udah pasti itu karena dari sananya sendiri, dan bawang-bawang Bombay ya Chef ya, bawang-bawang Bombay, tomat. Basicnya itu bawang bombay, Pak. Bawang Basic bombay. bawang bombay. Itu hampir semua masakan Hampir. atau hampir hampir semua semua. masakan. Hampir semua. Karinya itu kan bawang bombay, Pak. Karinya rata-rata. Hmm. Ya, basicnya itu bawang bombay, tomat, Ya, sama main rempah-rempah cacang lainnya. mede. Iya. Dia lebih kuat ke yang sering saya makan itu Indian food itu lebih ke kayak rempah-rempah jamu ya. Karena Ya, itu benar. dari apa itu? Dari Itu ya bisa dari kardamon, cengkeh pastinya, kayu manis, kayak rempah-rempah yang lainnya. Apa ya, Mbak? Pokoknya rempah-rempah kering, Pak. rempah kering Iya, semua. rempah-rempah kering semua. Iya. Nah, saya sering nih ada di video-video itu yang para yang di perindapan Nah, masak itu kan itu gimana ceritanya itu untuk HCCP-nya, untuk hygiene-nya, itu komentarnya gimana itu Bapak tuh? Sebenarnya sih itu apa ya, Pak? Kalau kita lihat ya, sama aja kayak street food Indonesia lah. Di pinggir-pinggir jalan kan bikin mendoan juga pakai tangan, kadang ada yang pakai itu kan. Cuman kalau di India kayaknya lebih vulgar banget dia. Iya itu. Lebih terlalu terlalu jorok lah kalau kita bilang lah ya. Lebih terlalu jorok gitu. Kalau di kita kan masih agak mendingan. Tapi kalau di hotel-hotel di hotel atau di restoran kita sudah nerapin HCCP jelas dong. Iya. Udah pasti itu. Tapi kita juga tetap dengan prosedur-prosedur yang kalau di restoran beda lagi ininya, SOP-nya, cara pembuatannya. Demikian pun di hotel, cara pembuatannya nggak vulgar kayak yang Street food dilihat itu. ya. Iya itu ngeri sekali ini. Iya. Takutnya ya kan. Pemirsa banyak kan nggak tahu. Nggak tahu. Istilahnya yang tahu itu video-video dari Perindapan orang India, sana. perindapan sana, orang India, mereka bikin dal, Ya. bikin Manchurian atau Iya, apa iya, gitu iya. itu langsung pakai tangan Langsung tanpa pakai tangan. dan itu banyak yang berpikir negatif. Iya, pastinya. Sementara kalau di hotel yang aku lihat itu peraturan untuk hygiene dan HACCP itu sangat diterapkan sekali. Gitu. Iya. Sama mungkin di hotel Bapak bekerja atau di ini juga menerapkan juga. Menerapkan Sama, seperti itu. sama. Itu pakai Pakai HCCP. HCCP. Nggak asal kita bikin kayak yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Yang paling familiar, paling famous lah di hotel itu apa ya? Menu apa? Menu sih kebanyakan ya kita lebih beli sellernya tuh ke butter chicken. Butter chicken. Butter Itu gimana itu? Kalau untuk rotinya ya cheese naan ya. Ya butter chicken itu yang ayam boneless, Chef. Ayam boneless kita marinasi, lalu kita bakar. Ada kita punya bakaran tandur namanya. Tungku Tandur. namanya, Iya. Tandur ya. Tungku tandur. Itu dari tanah liat. Dan kita pakai areng langsung, nggak pakai gas. Oke. Iya. Biar rasanya tuh autentiknya Itu dapet. terlebih dahulu dibakar dulu, Chef, di tandur itu.
Ketika sudah matang, baru kita buatkan gravy-nya. Ya gravy-nya itu yang di basicnya ya dari tomat. Gravy sendiri itu apa Pak? Gravy sendiri tuh kayak dibilang itu kuahnya ya. Kuahnya. Oh ya. ini Cuman Karinya. karinya. Kita buat itu basicnya dari tomat, pure tomat, ada campurannya sedikit bawang-bawang, rempah-rempah juga. Kita blender halus, ya kita jadikan itu. Oke. Nah, ada isu nih Pak ya. Katanya untuk Indian food itu ada Indian Selatan, Indian Utara itu gimana itu? Nah, itu benar itu. Penjelasannya. Soalnya banyak teman-teman ya kita sesama ini ya, sesama Kulineri ya. Berkecimpung di kulineri. Itu ada yang bilang seperti itu. Jadi kadang ini apa namanya? Ininya selatan nih. Nah ini utara, India Utara. Oh, itu iya. yang membedakan tuh apa? Kalau India Selatan itu lebih autentiknya ke namanya dosa Pak, dosa. Itu makanannya namanya dosa. Kalau di orang modern itu crepes lah ya, kayak crepes, model crepes gitu. Indian crepes lah. Ya cuman kalau crepe kan ini ya lebih cenderung ke manis ya. Ya. Kalau dia tuh lebih cenderung ke asin gurih gitu ya. Dan bahannya beda Pak bahannya. Kita pakai beras sama dal. Namanya dal itu kacang. Dari kacang. Bukan dal bulu bijaya. Oke. Itu dal, itu kacang. Itu direndamnya juga lama Pak, semalam. Itu direndam satu malam. Menarik ya, menarik. Jadi banyak nama-nama di Indian food itu yang kadang-kadang apa namanya bikin ya kalau buat orang awam itu bikin kita ketawa. Contohnya masala, ya terus dosa. Masalah pakai dosa. Dal, ya kan? Berarti kita itu ketemu sama para pembuat masalah. Membuat dosa. Membuat dosa. Tapi bisa dijual itu dosanya. Jangan salah ya. Apa namanya? Ini masalah yang bisa, yang legal. Iya. Ada masalah yang legal. Ya ini chef-chef ini India ini yang biang kerok ya ternyata. Kenapa? Jangan ini nih. Jangan salah persepsi ya. Pemirsa, kita bikin dosa itu. Pemirsa, kenapa masalah di Indonesia itu nggak hilang-hilang? Karena ada yang bikin. Nah ini tersangkanya ini. Tolong di tag itu presiden. Oke kembali lagi. Menarik juga. Terus penjelasannya tadi ya apa namanya yang chef Indian Utara dan Selatan itu yang membedakan secara spesifik dari rasa maupun tampilan atau apa cara pembuatannya atau gimana yang paling menonjol lah. Dari rasa juga beda Pak. Bedanya. Kalau Selatan itu cenderung ke asam, pedas, gitu. Asam kalau yang Selatan tuh. Iya. Kalau yang Utara tuh udah agak modern sih kalau kata saya sih. Udah kesininya tuh saya. Udah kesininya. Ya. Kalau yang di Indonesia itu udah modern Pak. Modern. Oh gitu. Iya makanan modern. Kalau Selatan itu udah masih otentik banget. Tapi tetap basic. Ya. Basic masih tetap. Sama basic. Cuma cara teknik ininya aja ya. Modern aja dia. Ini. Apa mungkin ini ya dia? Sebuah makanan atau masakan itu kadang terpengaruh dengan kultur ya, kultur dari suatu negara itu sendiri. Contohnya kayak Indonesia kita itu banyak kelapa, nah makanan kita itu banyak santan. Kemudian kalau makanan di daerah Manado, Sulawesi di sana itu penghasil tomat sama cabai, makanya makanannya itu lebih cenderung ke pedas dan asam dari tomat itu sendiri. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin di India Selatan maupun di Utara yang membedakan mungkin dari kultur itu sendiri. Dari kultur ya, betul. Kira-kira jadi kalau di selatan juga banyak kan pakai santan juga Pak. Gitu. Ada kelapa gitu Pak, mainnya di situ.
kelapa, santan. Kayak sausnya ada saus dari kelapa, itu dosa, contohnya dosa itu ada saus kelapanya Pak. Ada saus Yang buat cocolan tuh ada tomat, kelapa, sama satu lagi itu namanya mint saus. Iya, iya, iya. Itu bedanya di situ. Ya, yang saya baca dari histori antara India Selatan dan India Utara itu, kalau India Utara itu lebih terbuka sama dunia luar. Benar. Makanya mungkin dari kulinerinya pun mereka lebih membuka diri Iya. kali untuk menerima, dalam artian ya mungkin ada orang dari Eropa, dari Arab ke India lebih menyesuaikan ini atau gimana, Iya. mungkin seperti itu ya. Seperti Pak? itu. Setuju Ya, ya? kayak contohnya kayak kuliner kita lah. Ah. Indonesia kan mungkin kalau di luar negeri, mungkin di Eropa atau di Amerika, Ah. pasti kan nggak mungkin kayak masakan Padang nih. Otentiknya kan di sini pedes, Ah, gurih. iya. Di sana mungkin dikurangin kan, karena orang sana mungkin udah biasa nggak makan pedes. Kalau orang Eropa gitu kan, mungkin pedesnya bisa dikurangin di sana. Sama kayak gitu Pak. Iya, iya. India juga kayak gitu, Kita bisa menyesuaikan ya. menyesuaikan daerahnya Iya. dari kultur negaranya masing-masing sih gitu. Oke, I see. Terus yang paling famous kan India itu kalau kari gitu kan. Kari pasti orang menyangkanya itu, orang pasti langsung berpikir wah India, India. ya kan? Kari. Sementara di Indonesia, kuliner Indonesia kita juga punya kari kan. Punya. Nah, yang membedakan antara kari Indonesia sama kari dari India itu apa itu? Kalau di India itu dari basicnya ya, Hmm. mungkin dia rasanya itu dari bawangnya bawang bombay kan, Ah, sama tomat, karinya itu kayak gitu banyak kan. Terus kacang mede. Jadi kita itu masak itu pasti campur ada kacang mede Pak. itu kacang mede di blender atau? Di blender, dibikin kari. Itu buat rasa. Oh, iya. Gurihnya itu dari situ Pak. Dari situ. Beda halnya sama yang Indonesia punya ya. Kita itu kalau Indian food itu nggak pakai penyedap. Nggak pakai penyedap. Penyedap apapun nggak pakai. Oh. Dia lebih ke rempah-rempah sih. menarik itu Iya, ya. rempah-rempah. Rempah-rempahnya. Jadi- dia punya sendiri ininya. Lebih langsung dari fresh Ya, flavor langsung Ini ya? ya. Autentik itu. otentik. Nggak ada penyedap-penyedap. Makanya kata orang kan, ini kok bisa gurih dari mana? Itu sebenarnya kita paduin nih kacang mede, tomat, bawang bombay. Bawang bombay kan bombay. kalau udah dimasak itu rasanya ada manis-manis gimana Ya. gitu kan. Nah, Iya, itu, iya, iya. itu masuknya di situ. Ya, perbedaan dari kari Indonesia itu kan kalau kita tuh pakai kemiri ya. Nah, kemiri. Mungkin dari di sana kacang mede. Nah, betul. Iya. Kalau santan kita sama-sama pakai kan. ya? Sama-sama. Santan itu ya. Kalau- Tapi itu khusus buat South Indian ya, Indian South Selatan, Indian. India Selatan. Beda Itu yang India ada di sini dia Kalau lebih ke utara krim. enggak. Dia Oh, lebih krim. krim. Iya. Krim ya, main itu. Pakai santan ya. Krim. Iya. Oke, kayaknya cukup mendalam nih ya. Iya. Ya, mudah-mudahan sih chef-chef kita yang lain itu kita udah nggak butuh expat lagi lah, ya nggak sih? Seharusnya sih ya. Karena orang kita sendiri juga udah banyak, udah bisa juga di kulineri bidang-bidang Indian food ya. Terlebih Indian food. dahulunya Indian food. Kalau Western, kalau untuk Western kan kita udah nggak usah di udah familiar ditanya lah, semua bisa ya pasti Udah ya. familiar. Bahkan yang spesialisnya itu ya orang-orang kita sendiri pun banyak di Jakarta ini ya. Dan- Iya, jadi untuk chef-chef yang siap go internasional itu kan jelas mereka menguasai Western food itu Ya, itu jelas, jelas, ya. dan teman-teman kita udah banyak yang berkecimpung di kulineri dan bekerja di luar negeri. Ya. Ada yang jadi chef gitu, ada yang di kapal pesiar, ada yang mereka pegang ibaratnya jadi head chef di hotel bintang 5 itu juga Banyak ya orang-orang udah kita tuh udah banyak udah banyak contoh yang berhasil yang besar. Tinggal bagaimana mungkin dari pemerintah ya, Kemenbudpar Iya. itu yang harus lebih
lebih aware lagi lah sama kita. Kita nggak kurangan skill kan. Enggak, benar. Indonesia tuh Indonesia banyak banyak orang-orang yang gitu. hebat loh aslinya, Pak. Banyak sih. Sebenarnya Banyak. Saya banyak ketemu sama chef-chef ya, itu kadang aku bertanya apa sih kesusahan mereka di luar negeri gitu ya. Skill kita, kalau mereka dengan tegas bilang skill kita, komi di Indonesia sama komi di sana itu jauh di atas. Kalau misalkan kita menemukan komi kita ya berarti di Indonesia itu masih komi, di sana itu untuk CDP udah bisa lah ya. udah bisa, udah sangat mumpuni. Dan kebanyakan pekerja Indonesia itu pekerja kulineri khususnya itu lebih rajin. Mereka mau belajar, ibaratnya orang bodoh sekalipun orang Indonesia dikasih pekerjaan pasti diselesaikan. Itu mereka banyak yang bilang seperti itu. Tinggal mungkin kita tembusin ke Kemenpar atau kementerian, ke pemerintahan kita lah. Mudah-mudahan lebih mendalami lagi ya. lebih aware lagi. Iya. Untuk kedepannya kayaknya nggak perlulah ekspat katanya. Ya nggak sih? Selagi kita juga masih mampu ya, Chef Selagi ya. kita mampu untuk memajukan, yang jelas kita ingin Cuman ini mungkin Chef ya, kalau untuk di kayak restoran, hotel bintang itu kan orang ekspat kan lebih dilihat sama customer kan gitu kan. Iya. Nah itu mentality kita, mentality penduduk kita itu masih seperti itu gitu. Kita lebih segen, lebih lebih takut gitu sama ekspat gitu loh. Kadang-kadang sepantar jabatan lah ya namanya apa kalau di grade kita masih sama mereka, tapi karena mereka ekspat kita lebih takut. Itu mental kita yang memang harus dirubah. Ya gitu, kayaknya seperti itu kayak buat teman-teman adik-adik kita yang baru mau berkecimpung di dunia kulineri. Bahwa kita itu punya SDM yang nggak kalah sama mereka. Mungkin yang lebih ditingkatkan itu mungkin bahasa ya. Bahasa untuk komunikasi. Nah di kita itu mungkin kekurangannya di situ Pak. Kurangnya di Indonesia lah. Nah, Tapi emang banyak yang udah pintar bahasa asing gitu kan. iya, Cuman belum ya mungkin 50% kali ya Pak ya. ya gitu. Iya. Berawal dari apa ya? Saya ini cerita aja ya. Saya pernah ikut kerja kebetulan di kapal pesiar di Eropa sana. Jadi untuk dunia kuliner itu orang Eropa sendiri kurang begitu tertarik sebenarnya. Jadi menganggap bahwa bekerja di dapur itu sesuatu yang membosankan bagi mereka. Karena padahal makanya banyak di kapal pesiar maupun di hotel itu banyak kan dari luar, banyak dari Egypt, dari Rumania, Indonesia of course ya, banyak dari Indonesia, terus India itu banyak mereka yang bekerja di dapur. Asia lah ya, orang-orang Asia gitu ya. Nah untuk orang-orang Eropa sendiri ya orang-orang lokal lah itu lebih ke nautik, bagian nautik, gale, terus di ya bagian pemeliharaan di kapal gitu. Itu banyakan mereka. Berarti kalau di kapal itu yang bagian kuliner lah ya istilahnya dapur. Itu kebanyakan orang-orang Asia ya. Orang Asia lah. Asia ya, terutama mungkin ya. Orang Egypt, orang Mesir, Turki juga banyak. Indonesia lah nomor satu ya. Berarti chef Blangkon ini udah kemana-mana ya? Udah ini chef Blangkon salah satu suhu kita juga ya. Ya kebetulan pernah aja kan bukan ya seenggaknya ya, kita bagi pengalaman ya chef ya. Sharing lah ya. Sharing. Dan seperti pembukaan awal tadi kan ada sesuatu yang penting bagi orang lain itu belum tentu buat kita. Benar. Tapi
sesuatu yang penting buat kita pun gitu terkadang nggak penting buat orang lain. Betul betul. Nah, bagaimana sikap kita untuk tinggal bagaimana kita bersikap. Kalau kita mengambil, kalau kita bisa berpikir dari sudut pandang yang lebih luas, itu bisa bikin hidup kita lebih nyaman. Lebih nyaman. Nah, seperti yang kita lihat buat di display ini, ya kan? Ini adalah salah satu mungkin dibilang dari keuletan kali ya, dari keuletan, kemudian konektivitas, serta apa ya perjuangan yang lama sehingga mempunyai produk yang mampu bersaing dengan Produk-produk yang lain, produk-produk ya? yang lain. Berarti ini produksi sendiri, Chef? Ya, ini produk sendiri. Oh. Kebetulan ada masternya, terus ya Lengkap kayaknya, Chef ya? lengkap. Kita ada 7 varian rasa gitu. Jadi kita mau olah. Ini dijual. Ya jelas Dijual. Kita udah punya pangsa pasar. Oh, Di retail pasarannya udah ada berarti ya? yang jelas membutuhkan perjuangan yang sangat Pasti. Lama. Benar. dari merintis 1 liter 2 liter gitu, tapi karena uletan Karena walaupun nggak mengkhianati hasil juga, Chef ya? mengkhianati hasil Benar. seperti itu. Untuk bahan-bahan saya kira buat kayak Indian food juga hampir sama sih Mas. Hampir sama Ada, Pak. hampir sama. Ini kayak Iya. ini. Pakai PK, kita pakai. Nah, yang lebih menarik ini ya, kita itu masih impor cilinya itu dari India. Iya. Kenapa? Karena kualitas dari cili India itu memang lebih pedasnya itu lebih Berbeda berbeda. berasa Iya. gitu, lebih berasa. Nah, untuk kita sendiri belum menemukan gimana sih caranya supaya nggak impor lagi. Iya. Nah, ini yang bisa membedakan nih Pak. India sama Indonesia itu kapulaganya beda. Beda. Kalau kita kapulaga putih ini kan. Kalau di Indonesia. Kalau di India itu hijau. Hijau. Dia lebih kecil juga. Kardamon ya. Cardamom, green cardamom namanya green cardamom. Kita itu putih. Nah, Dia pun ini Indonesia ini. Indonesia ini kualitas super. Iya. Kalau India asli dia tuh strong wanginya. Wanginya Aromanya- strong. Aromanya juga ada. Iya ini. Ini yang di lumayan mahal Indonesia itu. nih ya. Ini Indonesia. Indonesia ini lokal. Lokal. Nah perbedaannya itu ini kalau flavornya baunya hampir sama sih ya. Lebih kuat yang Lebih kuat. punya Lebih kuat. India. Lebih kuat India. Lebih kuat India kalau ini. Dia lebih wangi. Lebih wangi. Dan India itu terkenal juga loh tehnya Pak. Teh. Teh. Ya. Namanya Masalati. Oh, Kalau itu masalah lagi. Iya, masalah lagi. Masalah lagi. Biasanya itu kalau yang di YouTube itu mungkin sering lihat lah di YouTube Perindapan itu kan yang street food. Itu masalah chai. Orang bilang chai. Itu lebih terkenal. Itu mungkin buat kayak kita buat coffee break lah ya. Buat santai ngopi pagi hari, sore hari gitu. Itu pasti Oke, mereka itu chai. sambil makan cemilan, gorengan. Saya pernah minum itu. Jadi chai yang dibilang dari Masalati itu. Iya. Saya pernah minum. Rasanya nggak jauh beda sama teh tarik ya. Nah, Itu cuman bedanya kalau teh tarik sih setahu saya pakai susu kental manis mungkin ya. Susu kental manis kan? Iya. Kalau masalah chai, masalati itu kita pakainya fresh milk, Oh, susu asli. susu asli. Susu asli. Itu kita direbus sekian lama lah berapa menit gitu. Oh, Bener-bener oke. sama rempah-rempahnya. Jadi Iya. aromanya tuh memang bener-bener Dari aroma masalah. dari aroma Itu masalah itu aslinya dari rempah apa itu? Nah, kalau Tahu, Kang? kata masalah itu bukan masalah buat orang ya. Itu Tahu. masalah itu sebenarnya bumbu, berupa bumbu-bumbu Iya, yang kan bumbu rempah. Itu herb masalah. kan, meski Iya, sejenis herb. herb kan? Iya. Sejenis rempah-rempah. Iya. Itu Nah, masalah itu bumbu. Aslinya itu bahasa Indianya itu masalah. Nah, Kalau itu kita itu bumbu. jenis kayak jenis rempah apa emang campuran dari berbagai rempah Jadi berbagai rempah yang sudah disatukan, Chef. Kayak kardamom, apa atau
ada cengkeh, cincang. segala macam rempah-rempah kita jadikan satu. Baru kita sangrai ya, kita iniin, lalu blender, jadiin bubuk powder. Itulah yang dikatakan masalah itu. Itu untuk Sebenarnya di dari Indonesia bubuk. udah ada serbuk itu nggak sih? Yang produksi food dari Indonesia gitu, asli gitu. Sebagian ada ya Sebenarnya rempah-rempah itu rempah-rempahnya sama kayak kita. Sama. Sep. sama kayak punya kita. Cuma Jinten ada di kita, Iya. ketumbar ada di kita. Ah. Terus apa lagi? Cengkeh. Cengkeh. Kita banyak, ya kan? Yang nggak ada tuh cuman green cardamom. Kita nggak ada. Cardamom. Kita pakainya kan kapulaga putih. Iya iya iya. Nah, terus kalau kayak cabai kering kita ada, ya kan? Iya untuk bikin kita masih impor loh. Kayak yang saya tahu ya, untuk masalah tea ya, satu itu satu cupnya itu. satu cup yang itu kita masih impor loh. Nah, dari itu luar. tehnya beda itu, Pak. Itu beda. Itu tehnya kayak apa ya? Ada red label itu. Iya, jenis merek- jenis merek tehnya lain. tuh dia bubuk. Iya. Serbuk, bubuk. Itu kita masih Itu impor. masih Untuk perusahaan kita belum ada ya yang Belum, dari belum. Indonesia Itu asli sendiri yang itu. produksi. Oh, nggak ada. Belum. kayaknya sih belum ada. Kalau kita Segar banget. Kalaupun ada, yang saya tadi bilang kita nggak perlu impor lagi. Iya itu. Jadi paling yang nggak impor itu ya itu yang ada di kita. Yang ada di Jinten, ketumbar, iya, sama sih kayu manis. Di kita kan masih banyak juga. masih banyak biji-biji pala gitu ya. Cipala. Iya. Satu Sebenarnya kita itu nggak kekurangan lah kalau masalah rempah. Mungkin dulu juga iya. sejarah kita kan negara-negara lain nyari ke kita kan rempah-rempah. Ya, gitu. Mungkin dari kita juga dulunya mungkin Kita- bibitnya diambil ke sana, Bisa. ditanam di sana mungkin kan gitu. Ya kita apa namanya? Gaya gara-gara rempah kita dijajah juga. Iya. Memang sejarahnya memang seperti itu sih ya. Kalau yang kita kalau memang benar sejarah itu ada. Sejarah itu benar gitu ya. Tapi memang kekayaan negeri kita itu sebenarnya di atas rata-rata. Benar. Kita itu sebenarnya di atas rata-rata. Suhu apa namanya iklim kita ini nggak ada lawan loh ya. Iya. Iya. Kalau saya mau cerita sedikit ya. Jujur ya, kenapa saya itu memutuskan untuk nggak kembali gitu, nggak kembali Berlayar. ya kerja di Eropa Luar lah lah, gitu, gitu. luar gitu ya. Salah satunya di iklim. Salah satunya iklim. Nggak ada iklim yang senyaman di Indonesia. Iya. Oh, Menurut saya, karena saya memang lahir sejak kecil sejak orang di sini kemudian merasakan itu nggak ada di sana itu yang kita itu nunggu pagi cerah kita mau jalan kita siap-siap buat jalan pagi. Pagi-pagi gitu Iya, ya. iya. Kayak di sini kan pagi-pagi bisa musimnya kecuali musim hujan kan di sini Iya. musimnya dua Terus musim. yang saya rasakan itu di sana atau mungkin pergaulanku di sana juga nggak luas juga mungkin ya karena pengetahuan aku terbatas juga mungkin. Di sana itu nggak ada hujan yang kayak di kita. Oh ya? Gede geruduk air nggak ada. Nggak ada. Jadi nge-pure aja. Kalau itu di sana namanya rain orang-orang itu nge-pure aja kayak kalau kita gerimis ya kalau kayak ya kalau sekadar gerimis kayak gitu kalau di Indonesia itu masih jualan kan. Nah, para kaki 5 itu belum tutup. Belum tutup itu. Di sana udah orang udah sibuk pakai payung. Tuh kalau di Eropa kayak gitu. Iya. Mungkin Kalau kalau di di sini- Asia masih kayak kita kali ya. Masih enjoy ngopi di pinggir jalan. Masih bisa kayak begini-gini ya. Iya. Kalau di sana udah bilang hujan. Udah Kita masih ngopi di sini ya. masih ngopi. Belum saya nggak nemuin nggak nemuin selama ya hampir 1 tahun ya. Saya belum pernah nemuin hujan yang gede kayak kita, hujan deras gitu. Nggak ada. Belum pernah. Terus hawanya itu ya paling panas ya sekitar 15 derajat Celcius ke bawah. 20 derajat ke atas itu udah panas. Udah mereka bilang Udah panas itu sih. udah panas. Paling minus saya pernah merasakan itu 15
min 15 derajat. Itu Minus. minus 8. Di sana itu. Jadi musim panasnya itu sebentar. Bukan musim panas aku bilang, yang dibilang orang summer itu. Kalau panas ya matahari benar-benar panas kalau Ya, di sini kan ya. 36 apa Oh, berapa benar-benar derajat panas. gitu kan. Benar-benar panas ya. Berarti kalau di sana musim panas, di sini mungkin mendung kali ya. Mendung ya, Ya mendung ya. bisa dibilang Iya. mendung gitu enggak. Itu mereka bilang udah musim panas. Musim panas dia bilang. Ya sebenarnya tuh ya saya bilang ya, menurut saya Indonesia surga kecil di dunia. Iya lah ya. Ya, ini sebenarnya ya ini untuk kita aja sih. Syukuri deh, beneran. Lu lahir di Indonesia, lu tinggal di Indonesia, syukuri beneran. Nggak ada tempat senyaman di Indonesia. Benar. Ya. Jadi jangan silau dengan Apapun itu ya. kemajuan mereka. Terus apa namanya dengan rumput tetangga. Benar. Benar kita Karena kalau kita ukur dengan punyaan orang lain, nggak bakal ada habisnya sih, Seth. Nggak bakal ada habisnya. Karena ya semua itu udah ada porsianya sih ya, udah ada porsinya masing-masing gitu. Kalaupun kita ngeliat ke tetangga yang lain, kita mau begitu, sedangkan kita sendiri juga nggak mampu, nggak bisa. Iya, syukuri apa yang ada. Syukuri, jalanin ya. Oke. Thank you for today. Teman-teman semua udah Siap. nyempetin waktu buat Ngopi-ngopi bareng ya, nyantai, di sharing-sharing. sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Satu kesimpulan bahwa apapun yang kita miliki syukuri, karena apa yang orang lain punya belum tentu baik buat kita, dan apa yang kita punya juga belum tentu baik untuk mereka. Allah sudah menakdirkan kita dengan kehidupan seperti ini, berarti inilah Allah maunya seperti itu. Syukuri, dan dari sinilah cerita dimulai. Thank you, ngopi bareng Chef Blangkon. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye. Terima kasih udah diundang Chef Blangkon. Harusnya Miki bareng Pak. Iya, kebocangan dong. Aja guyu sih. Right now, Asal guyu sih. You